Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya siapa saja yang sudah stay atau bergabung di eh, hari ini ya untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, yang terregistrasi atau yang apa terdaftar di sistem online ya, apa Siakat online ini untuk mata kuliah aplikasi CFD itu ada dari angkatan 2019 dan 2018 ya, 2019 dan 2018. Dengan jumlahnya ada 4 mahasiswa, 2019 1, kemudian 2020 ya, ada tiga mahasiswa. Ini angkatan 2020 ini semester berapa masuknya sekarang? Semester 5, Pak. Oke, di semester 5 ya. Kemarin sudah ini ya, mata kuliah mekanika fluida sudah mengikuti, maksudnya sudah mengambil mata kuliah fluid mekanik, mekanika fluida. Sudah, Pak, di semester 3. Iya, jadi di eh, hari ini, di minggu ini untuk mata kuliah aplikasi CFD ada beberapa hal ya yang nanti Anda bisa pelajari, karena aplikasi CFD ini applied-nya cukup luas ya, aplikasi CFD, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan fluida, baik itu fluida cair atau fluida gas, fluida compressible atau fluida uncompressible, itu kita bisa melakukan simulasi atau memodelkan simulasi CFD-nya dengan menggunakan komputer, menggunakan PC. Kemudian fluida ini kenapa perlu disimulasikan atau perlu dimodelkan? Karena dengan mensimulasikan kita bisa mengkarakterisasi atau bisa melihat bagaimana pola aliran fluida yang terjadi. Apakah aliran ini dalam kondisi aliran laminar atau dalam kondisi aliran yang turbulence. Kemudian fluida tersebut setelah dilakukan simulasi kita bisa memprediksikan berapa nilai besar tekanan, kemudian nilai kecepatan yang ditimbulkan dari fluida yang mengalir tersebut. Ya, untuk di layarnya tampilan share screen-nya sudah masuk. Belum ada, Pak. Ya, sekarang sudah keluar tampilan di layarnya. Sudah, Pak. Ya, untuk suaranya bisa jelas ya, bisa jelas terdengar. Ya, jadi ini merupakan bagian awal ya, bagian awal dari fluida nanti yang
ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan bisa menuliskan di kolom chat ya, atau di kolom komentarnya atau di kolom chatnya, atau bisa juga mengaktifkan mic-nya. Ya, ini merupakan gambar hasil simulasi dari CFD. Yang pertama ada yang seperti ini hasilnya, kemudian ada yang berikutnya seperti ini, lalu ada yang di bagian selanjutnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil-hasil simulasi CFD. Jadi dengan mengetahui streamline atau vektor aliran dari simulasi CFD tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana aliran fluida tersebut mengalir, apakah dari sisi kiri atau dari sisi sebelah kanan, kemudian berapa nilai kecepatan yang dilalui oleh fluida tersebut mengalir, berapa nilai kecepatannya. Lalu di bidang yang lain, salah satunya adalah di bidang aerodinamika ya, aerodinamis. Ini merupakan hasil simulasi dari CFD. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau di zoom in, dibesarkan, nanti kita bisa memperkirakan berapa nilai Mach number. Bilangan Mach number ini merupakan bilangan non dimensional ya, dari fluida. Bilangan Mach number, berapa nilainya, apakah kecepatannya itu fluida yang mengalir ini mendekati kecepatan suara atau di bawah kecepatan suara. Nanti bisa diperkirakan jika nilai Mach number-nya sudah mendekati nilai 1 atau bahkan lebih dari nilai 1, berarti fluida tersebut berpindah atau bergerak dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan gelombang suara. Ya, di bagian ini aplikasinya diterapkan di bidang aerodinamis untuk merancang airfoil ya, atau merancang pesawat, wings-nya, sayapnya. Lalu nanti bisa dipelajari bagaimana bentuk yang wings tersebut atau sayap tersebut pada saat pesawat ini terbang dengan kecepatan tertentu, maka pesawat ini akan bisa mendekati kecepatan suara. Ya, lalu di bidang yang lain, aplikasinya ini di mechanical engineering, ya salah satunya ada di turbin angin, wind turbine, water turbine atau turbin air, kemudian stream gas turbin, turbin gas, atau juga bisa masuk ke bidang turbin uap. Kemudian ini merupakan hasil yang sudah jadi ya, artinya hasil yang sudah diperoleh, didapatkan dari pendekatan CFD, computational fluid dynamic. Nanti dari bagian simulasi ini kita bisa memprediksikan berapa besar nilai TKE, turbulent kinetic energy. Kemudian kalau di animasi atau simulasi berikutnya, di tampilan yang sebelah ini menjelaskan tentang nilai tekanan. Tekanan ini nilai pressure ya, nilai tekanan. Nah, untuk nilai tekanan ini bisa diketahui berapa besar nilai P. P ini pressure-nya, tekanan yang maksimalnya itu ada di bagian mana, di bilah atau di sudu posisi sebelah bagian mana. Dari hasil simulasi diperkirakan tekanan yang paling besar itu ada di bagian
ini awal ya, masih di bagian ujung sininya berwarna merah. Kemudian di bagian belakang dari turbin tersebut memiliki tekanan yang lebih rendah. Nah, hal-hal inilah yang menjadi landasan awal pada saat melakukan simulasi. Dari hasil tersebut kita bisa mengetahui nanti untuk membuat bilah turbin atau blade turbin tersebut dengan nilai tekanan yang diprediksikan oleh CFD, apa yang dibutuhkan dalam hal material yang dipergunakan untuk bisa menerima tekanan yang dipergunakan, tekanan yang dilalui dari hasil fluida yang mengalir tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya adalah masalah TKE, turbulensi, turbulent kinetic energy. Turbulent kinetic energy ini dari katanya itu ada kata turbulensi. Turbulensi merupakan aliran yang random, acak. Jadi pada saat melakukan sisi pengacakan atau turbulen, hal ini diperlukan untuk melakukan atau membutuhkan proses pencampuran, mixing. Jadi pada saat fluida dimasukkan, bisa saja memasukkan dua fluida yang berbeda. Ada fluida cair tapi dengan nilai properties yang berbeda. Misalkan yang pertama fluida A dan fluida B dengan properties yang berbeda, lalu ingin di mixing, dicampur. Berapa nilai turbulensi kinetik energi yang ditimbulkan? Nanti bisa diperkirakan, misalkan ketika rancangan blade atau sudunya berbentuk seperti ini, kotak ya, atau misalkan satu lagi, jika sudunya ini dibentuk ada sisi melengkung, melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan dengan sudut tertentu, atau ada bagian modifikasi yang lain, nanti akan menghasilkan nilai turbulen kinetik energi yang berbeda. Nah, dari hasil ini yang didapatkan nanti bisa memodelkan model simulasi 1, simulasi 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti dari hasil 5 simulasi yang sudah dikerjakan tersebut, kita bisa memperkirakan rancangan apa atau desain apa yang sesuai untuk proses mixing di dalam sistem tersebut. Ya, lalu di bagian yang lain ada CFD bisa juga digunakan di bidang TBM ya, teknik biomedical engineering di dunia medis kesehatan. Dapat juga dipergunakan atau dimanfaatkan untuk memprediksi pola aliran yang terjadi di dalam pembuluh darah. Di sini ada disimulasikan pembuluh darah, ada pembuluh darah berbentuknya seperti ini, katakanlah anggaplah seperti ini ya, tapi nanti aktualnya itu bisa di drawing atau digambar, disimulasikan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, di bagian ini untuk simulasinya misalkan ada pembuluh seperti ini berbentuk melengkung, ada radiusnya, di sini ada radiusnya, juga ada lengkungan. Kemudian pada saat masuk, saluran masuk, diameter pembuluhnya lebih besar, kemudian antara sisi kiri dengan sisi kanan ada percabangan, lalu di bagian yang lain terjadi proses penyempitan. Di bagian ini ada penyempitan diameter ya. Lalu di bagian penyempitan diameter ini, yang satu sebelah kanan keluar, lalu yang bagian sisi yang berikutnya mengalami lebih kecil lagi penyempitan diameternya. Untuk diameter yang sempit lalu terhubung lagi dengan
diameter pembuluh darah yang lebih besar ya tampilannya. Nanti bisa diprediksikan berapa nilai tekanan yang terjadi. Jadi berapa nilai tekanan yang ada di bagian sini. Kemudian tekanan yang ada di bagian daerah ini, lalu berapa nilai tekanan yang ada di sini. Nah, dengan mengetahui nilai-nilai tersebut, nanti ada beberapa hal yang kalau dalam dunia medisnya itu ya ada yang dipasang semacam sistem alat tertentu untuk misalkan ada pembengkakan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah itu mereka menggunakan sistem menambahkan alat khusus. Nanti di bagian inilah akan dipasang alat-alat tersebut. Ya, selanjutnya di bidang engineeringnya fluida ini ya, ini ada bicara lagi tentang turbin atau pompa, juga bisa disimulasikan berapa nilai velocity, nilai kecepatan dari turbin tersebut atau dari pompa yang mengalirkan fluida. Lalu di bidang yang lain, ICE, internal combustion engine, motor pembakaran dalam. Jadi pada saat proses pergerakan piston naik turun, ada proses penghisapan, intake, lalu ada proses pengeluaran. Di bagian ini fluida masuk bersamaan dengan fluida udara dengan bahan bakar. Jadi ada fluida udara, udara itu ada oksigen, lalu bercampur ya oksigen, ada juga komposisi fluida gas yang lain seperti nitrogen dan lain-lain, bersamaan dengan bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang pembakaran. Di bagian tersebut nanti bisa memperkirakan atau memprediksi berapa nilai kecepatan. Di sini tampilannya menghasilkan nilai U ya, atau kecepatan fluida yang masuk ke dalam chamber room tersebut, berapa nilai kecepatannya. Lalu dari hasil simulasi juga bisa mengeluarkan nilai tentang berapa nilai turbulensi atau nilai TKE ya, turbulensi kinetik energi atau intensitas turbulensi yang terjadi di dalam chamber room tersebut. Ya, untuk yang lain, CFD aplikasinya juga masih bisa digunakan untuk bidang HE. Di sini ada tampilannya heat exchanger, alat penukar kalor ya, HE heat exchanger atau APK, alat penukar kalor. Nanti ada proses perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, kemudian ada perpindahan panas terjadi secara konveksi. Umpama misalnya ada fluida masuk dari bawah lalu keluar di bagian atas. Untuk fluida yang masuk dengan temperatur katakanlah misalnya 200 derajat Celcius, lalu di bagian ini temperatur coolingnya fluida yang dingin mengalir dengan temperatur misalkan 30 derajat Celcius. Di sini 30 dan di sini 100 derajat Celcius. Karena ada selisih temperatur, different temperatur, perbedaan temperatur, maka akan terjadi proses perpindahan panas. Jadi dari panas yang tinggi memindahkan temperaturnya ke panas yang rendah dari 200 ke 30 derajat Celcius. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan CFD untuk menganalisanya? Untuk melakukan analisanya nanti kita bisa memprediksikan distribusi panas yang dipindahkan. Jadi panas ini akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Lalu bagaimana dengan ini rancangannya? Misalkan hanya menggunakan 2 ya. Di sini ada 2. Lalu kalau misalkan itu dimodifikasi atau ditambahkan dengan 3 atau 4, bagaimana dengan output yang dihasilkan?
kalau misalnya ini 200 derajat Celcius, lalu output fluida temperaturnya akan menghasilkan berapa nilai suhu yang dikeluarkan. Ya, itu adalah model-model awal yang banyak sekali bisa dilakukan dengan CFD, Computational Fluid Dynamic ini, untuk mensimulasikan HE, heat exchanger. Kemudian di bidang yang lain, di sebelah ini adalah tampilan fluida yang merambat melalui media berpori. Untuk media berpori, banyak sekali contohnya, misalnya adalah spon ya, busa untuk mencuci tangan atau kain basah, kemudian pasir, lalu baju, handuk, dan media-media yang bisa dirambat atau fluida tersebut bisa merambat melalui media yang berpori. Di bagian ini nanti mensimulasikan tentang misalnya anggaplah ini ada partikel ya, partikel-partikel kecil seperti pasir, lalu pasir ini dialirkan atau disiram atau diberikan fluida air, cair, water ya. Kemudian bagaimana fluida tersebut atau air tersebut akan masuk ke dalam media yang berpori ini. Seandainya ini dirubah-rubah atau dimodifikasi dengan partikel yang lebih halus lagi atau partikel yang lebih besar, nanti bisa diperkirakan berapa nilai time atau waktu yang dibutuhkan fluida tersebut untuk bisa mengalir. Ya, di bidang yang lain, fluid mekaniknya ada juga yang mensimulasikan tentang posisi tubuh atau posisi duduk pada saat menggerakkan atau berada di atas sepeda balap. Apa yang harus dilakukan ketika seorang melakukan manuver dengan pergerakan cepat, pergerakan yang cepat? Apakah harus dalam posisi badan membungkuk atau dalam kondisi tegak? Nah, CFD bisa memperkirakan hal itu atau bisa memprediksinya. Jadi pada saat human atau orang tersebut berduduk dengan posisi tegak, yang satu lagi dengan ada kemiringan 45 derajat, atau satu lagi betul-betul lurus ya, jadi 180 derajat atau secara horizontal. Ini akan memberikan pengaruh pola aliran atau kecepatan fluida yang mengalir melalui objek tersebut. Apakah objeknya dalam kondisi bisa melaju dengan kecepatan yang tinggi, cepat, atau dengan kecepatan yang rendah, atau kecepatan yang sedang. Ini bisa dilakukan dengan CFD, bisa memperkirakan kondisi tersebut. Ya, di bidang yang lain, salah satunya di civil engineering, teknik sipil ya. Kalau ini umumnya digunakan untuk merancang gedung-gedung bertingkat, juga bisa disimulasikan dengan CFD. Karena pada saat bangunan dipasang dengan atau dibangun dengan ketinggian tertentu sampai puluhan meter atau cukup tinggi, tekanan udara memberikan pengaruh terhadap struktur bangunan tersebut. Jadi perlu diketahui berapa nilai tekanan udara, berapa nilai ketekanan air, curah hujan, dan lain-lain untuk merancangnya. Nah, dengan CFD, simulasi ini
sebelum membuat bangunan sesungguhnya atau aktualnya bisa dimodelkan sebagai langkah awal, tahap awalnya untuk mengetahui berapa nilai tekanan fluida tersebut atau nilai kecepatan angin yang mengalir di sekeliling bangunan tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akan masuk lagi cerita mengenai aplikasi CFD-nya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi dengan slide berikutnya. Di bagian ini aplikasi CFD untuk ini apa yang dimaksud dengan CFD? CFD itu merupakan singkatan. C itu adalah komputasional, F ini fluid, D ini adalah dinamik. Computational fluid dynamic disingkat dengan CFD atau CFD. Kenapa ini perlu dibutuhkan? Artinya melakukan simulasi ini perlu dilakukan. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan hasil analisis terhadap sistem atau bagian yang ingin dibuat atau dirancang. Karena kalau misalnya kita ingin membuat mobil balap, katakanlah dengan kecepatan tertentu, dengan mobil penumpang atau mobil yang membawa barang. Jelas secara aerodinamik berbeda. Yang satu kalau untuk mobil yang ditujukan untuk kecepatan tinggi atau mobil balap ya melaju dengan kecepatan tinggi ya bisa sampai di atas 200 km per jam atau bahkan lebih. Tapi kalau untuk mobil yang membawa barang atau membawa penumpang dan lain-lain yang berhubungan dengan membawa benda-benda besar, ya pasti akan berbeda. Nah, di bagian ini CFD bisa masuk untuk mempelajari bentuk aerodinamikanya, aerodinamisnya. Apakah mobil ini dibuat ramping atau dibuat besar dengan dimensi size-nya yang besar. Kemudian kalau misalnya mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi, apakah mobil ini akan seimbang dan lain sebagainya. CFD bisa memperkirakan atau bisa memprediksi hal tersebut. Ya, yang tadi diceritakan istilah CFD diambil dari kata computational fluid dynamic. Komputasional itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika dan metode numerik. Sehingga CFD ini isinya adalah persamaan matematik semua. Jadi kalau yang tadi ditampilkan ini adalah kalau yang kita lihat di bagian ini bisa menghasilkan gambar seperti ini atau animasi seperti ini menggunakan model matematiknya, menggunakan persamaan matematik. Jadi ada persamaan matematik aliran flow-nya, kemudian ada persamaan matematika untuk friction, gesekan fluida dengan dinding atau dengan human-nya atau dengan manusianya. Kemudian ada persamaan gerak dan persamaan yang lain.
Sehingga persamaan-persamaan inilah yang memberikan nilai hasil perhitungan. Lalu fluid dynamic dinamakan dinamika fluida atau gerakan atau dinamika dari segala sesuatu fluida yang bergerak. Jadi fluida tersebut mengalami pergerakan secara cepat atau pergerakannya sangat cepat atau gerak dengan kecepatan yang pelan. Kalau misalnya kecepatan yang pelan itu artinya secara visualisasi atau mata manusia masih bisa melihat pergerakannya jika divisualisasikan. Tetapi kalau misalnya sudah sangat cepat sekali, kita membutuhkan alat atau alat bantu untuk memprediksikan kecepatan fluida tersebut seperti menggunakan PIV, Particle Image Velocimetry, atau juga menggunakan high speed kamera kecepatan tinggi. Jadi kamera ini bisa melakukan record, merekam gambar dengan FPS frame per second. Jadi dalam waktu 1 detik bisa mengcapture gambar sebanyak 1000 gambar, 1000 kali. Ya, di bagian ini ada yang bertanya, untuk software yang akan dipakai yang mana ya Pak? Yang recommended dari untuk software nanti kita bisa menggunakan software ANSYS Fluent ya. Nanti bisa dicari di ANSYS Fluent. Ya, itu adalah nama softwarenya. Kita sudah di Fakultas Teknik ya, di UPN Veteran Jakarta ini kita sudah punya license untuk tools-nya, software ANSYS Fluent itu sudah ada license, jadi nanti bisa digunakan untuk yang mengambil skripsi atau tugas akhir, juga bisa menggunakan tool tersebut, softwarenya, software ANSYS Fluent, nanti bisa dipergunakan untuk publikasi dalam jurnal atau seminar menggunakan software tersebut. Kemudian kalau misalnya digabung, CFD diartikan secara keseluruhan merupakan suatu teknologi komputasi yang memungkinkan mempelajari atau memahami gerakan dari benda-benda atau fluida yang mengalir. Tujuannya seperti itu, CFD difungsikan untuk mempelajari dinamika atau gerakan dari benda-benda atau fluida yang mengalir tersebut. Ya, definisi dari CFD kalau dikembangkan atau diperluas lagi, ilmu yang mempelajari cara memprediksi aliran fluida. Jadi tidak hanya fluida yang bisa diperkirakan, misalnya memperkirakan fluida aliran aliran laminar atau turbulen, tetapi juga sudah memperkirakan perpindahan panas yang terjadi atau panas yang dipindahkan atau heat transfer yang terjadi di dalam sistem tersebut. Lalu di bidang yang lain, proses reaksi kimia, pencampuran reaksi kimia, misalnya ada unsur kimia pertama dicampur dengan unsur kimia kedua, dilakukan mixing di dalam suatu wadah tertentu atau sistem tertentu, nanti bisa diperkirakan outputnya ini akan menghasilkan nilai seperti apa reaksi kimianya. Kemudian serta fenomena lainnya dengan menggunakan yang tadi persamaan matematika. Jadi poin utama dari CFD ialah belajar untuk memahami atau mengetahui persamaan matematika apa yang digunakan. Sama seperti misalkan kita ingin menghitung gambarannya atau analoginya. Misalnya punya uang 10.000.
lalu Anda pergi ke supermarket atau ke warung membeli air minum dengan harga 4.000. Lalu bagaimana cara menghitungnya? 10.000 ditambah 4.000 atau 10.000 dikurang 4.000? Ya, gimana? Misalnya punya uang 10.000, lalu pergi ke warung atau tempat perbelanjaan membeli air minum dengan harga 4.000. Apa yang dilakukan? 10.000 ditambah 4.000 menghitungnya, atau 10.000 dikurang dengan 4.000? Dikurang atau ditambah? Dikurang, Pak. Ya, berarti itu adalah diartikan sebagai persamaan matematika apa yang akan digunakan. Apakah menggunakan hitungan tanda positif atau tanda negatif? Nanti di bagian yang berikutnya, apakah menggunakan persamaan aliran turbulensi K epsilon, apakah omega atau ST, atau persamaan aliran laminar? Inilah yang perlu cari tahu informasinya atau dipelajari mengenai persamaan tersebut. Karena software itu akan tetap menghitung, ya sama seperti menggunakan kalkulator, alat hitung. Pada saat berbelanja 10.000, pergi ke tempat berbelanja atau ke warung, 10.000 lalu ditambah dengan 4.000, kalkulator akan memberikan hasil 10.000 ditambah 4.000, ya hasilnya 14.000. Lalu 10.000 dikurang dengan 4.000, juga kalkulator akan menghitung hasilnya 6.000. CFD sama halnya seperti itu. Jadi berapapun kondisi batas yang dimasukkan, nilai-nilai yang dimasukkan, ya apapun nilai tersebut, nanti CFD akan mengeluarkan gambar yang berwarna-warni. Jadi ada gambar yang tadi, ada gambar warna merah, kuning, hijau, kemudian ada warna-warna yang ditampilkan. Dari warna-warna ini belum tentu hasilnya sesuai dengan kondisi aktualnya. Nah, itulah perlunya atau peranan dari yang menggunakan CFD tersebut, bisa perkirakan atau mengetahui persamaan matematika apa yang dipergunakan. Kemudian persamaan-persamaan tersebut yang dituliskan pada fluida bergerak, dibuat dan dianalisis berdasarkan persamaan diferensial parsial. Ya, apa teorinya? PDA, partial differential equation. Nanti kalau yang masih ingat atau sedikit lupa, ya coba dibuka kembali di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah kalkulus ya, atau mata kuliah matematika teknik, ada yang menceritakan tentang bagaimana menghitung PDE, partial differential equation. Jadi persamaan diferensial yang parsial, yang terpisah. Persamaan partial differential equation ini di fluid mechanics ini menjelaskan hukum. Pertama ini selalu ada persamaan dasarnya, ada hukum konservasi massa, hukum konservasi massa, kemudian momentum dan energi. Jadi simulasi CFD umumnya menggunakan persamaan ini, persamaan hukum kekekalan massa, konservasi massa, kemudian ada persamaan momentum. Momentum itu ya ada yang ingat nggak rumus momentum apa? Persamaan momentum. Kenapa? Massa kali kecepatan. Ya, jadi massa dengan kecepatan ya. M dikali dengan V. Nah, karena fluida ini kecepatannya berubah-ubah, ya berarti menghasilkan nilai momentum yang mengalami perubahan juga. Berapa fluida yang
masanya berapa, kecepatannya berapa. Kemudian energi ini juga bisa diartikan ada persamaan heat transfernya, persamaan perpindahan panas, energi panas, juga ada persamaan energi kinetik, TKI-nya, turbulent kinetic energy, dan persamaan energi yang lain. Ya, CFD memprediksi atau memperkirakan aliran berdasarkan di bagian tersebut ada yang pertama PDA, pertama memodelkan model matematika PDA, partial differential equation. Nanti ada persamaan Navier-Stokes. Apa ini persamaan Navier-Stokes? Ini adalah persamaan Navier-Stokes ya. Persamaan Navier-Stokes ini mencoba menggabungkan persamaan-persamaan yang tadi. Jadi ada persamaan konservasi massa, kemudian ada persamaan momentum dan persamaan energi. Dihitung dengan bersamaan. Jadi kan nggak, misalnya kalau fluida mengalir kan nggak hanya menghitung persamaan massa saja, tetapi ada momentum juga yang terjadi, kemudian ada energi juga yang berpindah, kemudian ada massa juga yang berpindah, sehingga dihitunglah dengan persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes ini menggabungkan persamaan-persamaan tersebut. Jadi dihitung secara simultan, secara bersamaan ke dalam bentuk partial differential equation, persamaan Navier-Stokes. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah menggunakan proses grid. Grid ini meshing. Jadi kalau ada yang sudah terbayang belum apa itu meshing atau grid? Dibagi-bagi gitu ya, Pak? Ya, jadi dibagi, misalnya ini pipa ya, pipa lurus, ya kan? Ada apa? Pipa lurus. Lalu nanti pipa ini dibuat yang awalnya itu masih dalam tampilan normal ya, maksudnya pipa pejal, apa gambarnya seperti ini. Lalu dibuatlah mesh, diskritisasi diskrit. Jadi dibagi seperti ini, dibagi-bagi seperti ini. Terus, nah, proses pembagian ini juga memberikan hasil perhitungan yang berbeda ketika menggunakan tipe meshing-nya berbentuk segi 4 atau berbentuk segitiga atau kombinasi, atau proses meshing-nya itu dibuat rapat di bagian tertentu, itu juga akan memberikan hasil yang berbeda. Lalu mesh-nya misalnya kita asumsikan atau kita buat dalam bentuk grid-nya seperti ini. Di layarnya terlihat jelas ya tampilannya. Untuk share screen-nya terlihat jelas ya. Terlihat, Pak. Ya, ini adalah diskritnya. Jadi pada saat misalnya ada fluida mengalir dari sini, dari kiri ke kanan, dia keluar ke kanan ya. Bagian ini adalah outputnya, ini adalah output. Di sini misalkan sebut saja ini V. V1 itu simbol untuk velocity, kecepatan masuk 1. Jadi misalnya kecepatannya dari data yang diketahui, misalnya kecepatannya 10 m per second, 10 meter per second. Lalu model matematika ini, model matematika yang tadi, di sini ada PDA ya, partial differential equation, yang tadi ada konservasi massa, kemudian momentum dan energi. Untuk konservasi massa tadi ada momentum ya. Momentum berarti V dikali rumus momentum M dikali V.
massa dikali dengan M dikali V, kecepatan. Nanti bisa diketahui ketika nilai tersebut dengan persamaan parsial PdA tadi, berapa nilai momentum yang ada di titik ini. Kemudian nilai momentum di titik ini, nilai momentum di titik ini, dan seterusnya sampai di bagian keluar. Nah, apa fungsinya menghitung nilai momentum tersebut? Ya, nanti banyak kegunaannya, maksudnya keperluannya untuk apa? Misalnya momentum ini diperlukan untuk memberikan impact ya, atau gaya dorong terhadap, katakanlah di sini di depannya ini dipasang turbin angin, turbin air, water turbine. Lalu yang dilakukan untuk bisa memutar turbin tersebut membutuhkan momentum yang besar atau momentum yang kecil. Untuk bisa memutar turbin memerlukan momentum yang besar atau momentum yang rendah. Butuh yang besar, Pak. Ya, berarti kalau membutuhkan momentum yang besar, nah inilah yang dilakukan oleh CFD. Nanti apa yang harus dilakukan, apa yang harus didesain di dalam sistem tersebut. Dengan cara apa? Apakah dengan membesarkan ini salurannya, atau menyempitkan saluran, atau dengan meningkatkan nilai kecepatan, kecepatan fluidanya. Jadi kalau kecepatan fluidanya itu 10 meter per second, misalnya ditingkatkan, bagaimana dengan nilai momentum yang diperoleh? Apakah tinggi atau rendah atau menjadi turun? Lalu bisa juga nanti ada variasi, misalnya menggunakan nilai viscosity atau viskositas atau kekentalan dari fluida yang digunakan. Nah, persamaan-persamaan inilah atau persamaan-persamaan dasar itu yang umumnya seringkali digunakan oleh CFD dalam memprediksikan berapa nilai yang tadi ada nilai konservasi massa, momentum, energi, dan nilai-nilai output yang lain. Maksudnya nilai-nilai bagian hasil post processing yang lain yang akan ditampilkan. Ya, gambaran mudahnya memahaminya seperti itu. Metode numerik, jadi di numerical dijadikan grid, dijadikan mesh. Meshingnya ini bisa berbentuk segi 4, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4, atau berbentuk segitiga, atau bisa juga kombinasi, atau bukan kombinasi, misalnya dibuat mesh-nya lebih fine atau lebih rapat di zona tertentu, misalnya di lapisan di dekat dinding mesh-nya lebih rapat, kemudian di tengahnya lebih renggang, atau kebalikannya, di tengahnya lebih rapat, dan tapi di bagian mulai ke dinding, ke wall-nya menjadi lebih renggang. Lalu bagaimana outputnya? Ya jelas outputnya akan memberikan hasil perhitungan yang berbeda. Sama seperti tadi menggunakan kalkulator, ketika kita menghitung 10.000 dikurang dengan 4.000, hasilnya 6.000. 10.000 ditambah 4.000 hasilnya 14.000. Tetapi kalau misalnya proses menghitungnya sedikit berbeda, misalnya 10.000 tetapi menghitungnya bukan ditambah 4.000 tapi 10.000 ditambah dengan katakanlah misalnya akar dari 4.000. Nah, nanti akan menghasilkan nilai yang outputnya itu keluarnya berbeda. Nah, poin-poin ini yang seringkali juga sering dijadikan paper ya, atau penelitian di CFD. Ada juga yang mencoba melakukan mesh independent test, mesh independent test untuk mengetahui model meshing apa yang sesuai untuk
kondisi aktual yang seperti ini, misalkan seperti pipa lurus ini. Itu ada yang juga bisa dilakukan melakukan penelitian secara modeling. Ya, lalu CFD dapat digunakan kegunaannya atau aplikasinya ini ya ada yang bisa digunakan untuk peralatan militer banyak seperti membuat rudal atau membuat peluru kendali atau membuat kapal selam yang bisa menyelam sampai kedalaman berapa meter di dasar laut, atau juga bisa membuat pesawat tempur untuk memprediksikan atau merancang alat-alat tersebut. Ya, lalu menganalisa gerakan pesawat terbang, memprediksi flow aliran darah yang mengalir di dalam tubuh, melakukan analisa sport olahraga seperti gerakan bola, tendangan melengkung atau biasa dikenal dengan tendangan pisang, itu juga bisa diperkirakan dengan CFD Computational Fluid Dynamics. Kita bisa mengetahui bagaimana bola tersebut buat dengan kontur seperti apa. Dan kalau misalnya sepak bola itu kan pernah nggak melihat sepak bola atau football tetapi bolanya itu konturnya licin seperti bola bowling. Pernah nggak melihat bola sepak tapi bentuknya seperti bola bowling, licin? Ada yang pernah lihat bola football ya, bola kaki atau sepak bola bentuknya seperti bola bowling atau bola biliar? Nggak pernah, Pak. Belum pernah ya. Nah, kenapa bola itu dibuatnya ada konturnya ya? Konturnya itu ada yang berbentuk seperti sisi segi 5 dan segi 6 dan lain-lain. Itu ada maksud tertentu. Tujuannya adalah supaya memberikan friksi atau gesekan pada saat bola tersebut melayang atau melambung ke udara, sehingga dia tidak terpelintir atau berputar melintir ya, tetapi bisa menghasilkan bagian gerakan yang diinginkan. Bagian-bagian tersebut bisa dimodelkan, disimulasikan dengan menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, lalu menganalisa gerakan lumba-lumba dan burung saat terbang. Ini juga bisa dilakukan oleh CFD, bagaimana ketika hewan dalam air melakukan manuver pergerakan di dalam air pada saat bergerak dengan cepat, berputar atau berbelok arah, lalu misalnya di udara, gerakan burung, sayap burung itu seperti apa pada saat dia membentangkan sayapnya atau harus menyempitkan atau melebarkan sayapnya pada saat burung tersebut akan menaikkan ketinggian terbang atau menurunkan ketinggian terbangnya. Ya, di bidang yang lain, meteorologi memperkirakan cuaca serta dapat memberitahu apabila akan terjadi bencana atau kondisi alam. Ya, lalu CFD juga bisa memprediksikan safety atau keamanan, memprediksi resiko akibat radiasi dari zat yang berbahaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin didiskusikan?
Ya, kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut dengan sesi diskusi dari